dipacarin. Padahal udah tahu tuh ular kadut ya. Karena itu begitu udah aduh, rasanya cinta mati ya kan, karena tadi nggak bisa ngambil keputusan. Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi dengan saya Dr. Santi, your psychiatrist, yang akan ngajakin kamu belajar tentang kesehatan mental dan bantu kamu buat berpikir lebih rasional. Malam hari ini kita akan bahas tentang gampang marah ya. Akhir-akhir ini banyak banget orang emosi dan salah satunya adalah saya sendiri. Jadi ini membahas tentang bagaimana membantu diri sendiri sebenarnya ya, tapi ngajakin orang lain buat belajar bersama. Baiklah, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengendalikan marah ya. Nanti nanya lah, ngajarin ngendaliin marah, gampang marah kenapa gitu ya. Tapi ternyata yang ngajakin belajar marah-marah juga. Kemarahan saya tergantung dari pertanyaan Anda di malam hari ini ya. Ajari kami cara marah ya dengan ada yang lemah lembut. Sulit. Aku sendiri nggak ngerti gimana caranya marah dengan lemah lembut ya. Baiklah, seperti biasa karena ini hari Selasa, tentunya akan ada slide yang akan kita keluarkan. Tapi seperti biasa juga, disclaimer. Malam hari ini, video ini, diskusi ini adalah bentuk edutainment ya. Jadi nggak bisa menggantikan sesi konsultasi. Nggak bisa. Jadi jangan sampai nih jawabanku di sesi ini, jawabanku di nanti sesi Q&A ya, ini akan menggantikan sesi konsultasi. Nggak bisa. Konsultasi jawabannya yang resmi hanya bisa didapat dari rumah sakit, atau misalnya ke apotek atau ke klinik, atau melalui telekonsultasi. Jawaban di sesi ini tidak bisa merepresentasikan sesi konsultasi resmi. Dan jangan lupa ini adalah edutainment, jadi memang edukasi yang dikemas dalam bentuk entertainment. Kita akan masuk ke slide yang pertama. Wah nih. Pernah nggak, halo Ran, apa kabar? Kamu pernah nggak kaget sama dirimu sendiri gitu? Kok tadi semarah itu sih gitu ya? Padahal sebenarnya juga nggak gitu amat masalahnya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Begitu abis marah, terus tiba-tiba, loh, kok bisa semarah itu ya? Padahal perasaan sebenarnya masalahnya nggak gitu-gitu amat loh. Setelah dipikir-pikir, mungkin nggak perlu semeledak itu, atau mungkin nggak perlu seheboh itu tuh marahnya. Tapi kok ternyata, wow, bahkan kaget sama marahnya sendiri. Nah, kenapa tuh hari ini kita bahas? Biar kamu bisa jawab tuh pertanyaan di kepalamu itu ya. Kok bisa aku sampai semarah itu? Kok bisa ini terjadi di aku gitu ya? Nah, aku kasih tahu dulu bahwa anger itu terjadi sampai kita itu nggak bisa kendalikan ya, karena sebenarnya semua jenis emosi yang tinggi, nggak cuman jelek ya, itu akan ganggu yang namanya prefrontal cortex. Kayak gini nih gambarnya ya. Jadi otak kita itu yang namanya higher cortex atau otak bagian depan yang nentuin benar salah, boleh nggak boleh, logika, itu sangat dikendalikan oleh emosi ya, atau emosi itu mempengaruhi terutama emosi-emosi yang tinggi ya. Jadi ternyata emosi-emosi yang tinggi ini akan mempengaruhi bagaimana mekanisme kita mengendalikan pikiran kita, bener atau salah, boleh nggak boleh, harusnya tadi aku nggak usah semarah itu ya, harusnya aku boleh bisa mengendalikan diri, ternyata nggak bisa ya. Ini nggak cuma masalah marah aja, fear, excitement, love, hate, disgust, frustration itu juga bisa. Makanya ya, kalau lagi jatuh cintrong, udah ngerti ular kadut ya, tetap aja dipacarin. Padahal udah tahu tuh ular kadut ya. Karena itu begitu udah rasanya cinta mati ya kan, karena tadi nggak bisa ngambil keputusan, udah tahu harusnya enggak, udah tahu itu salah, udah tahu harusnya nggak boleh, tetap aja dijabanin ya, karena tadi prefrontal cortexnya itu ke hijack. Jadi nggak bisa logika. Mau kita sebagai temen nih nasehatin sampai bibir keriting gantung, lanjut aja gas terus. Ntar kalau udah kena langsung, seandainya kemarin aku ngedengerin, seandainya, ya udah terlanjur kena ular kadut ya. Jadi hati-hati ya. Jatuh cinta, anger, fear, excitement, bahkan benci. Makanya ada pepatah, jangan benci-benci amat, bahaya juga kalau terlalu benci ya. Takutnya jadi benci, jadi
Dari benci jadi cinta, dari benci jadi emosi. Emang kalau benci emosi, bukan dari benci jadi cinta. Gimana sih dari benci jadi cinta? Dari benci jadi emosi, emang udah benci dulu gitu ya. Jadi bisa terjadi seperti itu gitu. Nah berikutnya nih pertanyaan lagi, kan suka nanya kan. Tadi kan udah ngeliat tuh, oh ternyata kayak gitu. Nah ini abis marah tuh dipelajarin gitu ya. Abis marah tuh dipelajarin. Sebenarnya hal apa sih yang paling sering bikin kamu tuh marah gitu ya. Jadi hal apa sih yang ini kenapa sih tulisannya turun banget dah kurang naik ya. Orang space-nya di atas juga masih banyak, kenapa ditaruh turun? Kan bisa nih agak naik ya kan? Turun terlalu turun ini tulisannya. Hah? Oh, ternyata ada gambar. Jadi kenali tuh saya marah tuh paling sering karena apa sih? Belajar gitu ya. Oke, habis marah istighfar. Ya benar, bagus ya. Oh, hari Jumat kita pengajian. Jadi habis marah kemudian belajar lebih bersabar, benar. Tapi penting juga memahami hal apa sih yang paling sering bikin kamu marah. Ya, hal apa yang paling sering bikin kamu marah? Peluitnya disimpan peluit sangkakala. Ya, jadi bikin kamu marah tuh apa? Pelajarin deh. Oh, ternyata dok, setiap kali saya ngalamin kayak gini, saya marah. Ternyata dok, kalau masalah kayak gini tuh saya marah. Jadi kita bisa bikin listing. Oke, kenali nih hal-hal yang paling bisa sering bikin kamu marah tuh apa aja. Dibikin nanti rednya, yellownya, kemudian seperti apa gitu. Sehingga kita bisa berhati-hati dalam suatu kondisi supaya nggak mencapai di level marah. Berarti marah nggak boleh dok? Boleh. Marah itu boleh ya. Marah itu boleh asalkan marahnya itu tidak diproyeksikan dalam bentuk sesuatu perbuatan atau tindakan yang menghancurkan, merusak atau menyakiti. Ya, entah menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, merusak, jangan sampai gitu. Tapi ada dok yang bilang, diem aja, sakit asam lambung, ya kan? Diceritakan, masuk RSJ gitu kan. Kalau misalnya dikeluarkan, masuk Polres gitu ya. Jadi gimana yang benar? Marah tuh ditahan, diceritakan, atau dilampiaskan, ya kan resikonya 3. Diem aja asam lambung, GERD, ya kan. Diceritakan masuk RSJ, ya kan. Nanti kalau misalnya dilampiaskan, ditangkap polisi masuk Polres. Pelanggaran. Sono. Jawabannya cuma 3, ya kan ada yang lain. Bisa diekspresikan dengan lebih sehat. Gitu. Marahnya tuh boleh, emosi marahnya. Bukan nggak boleh marah. Tapi bagaimana supaya kemarahan itu bisa dikeluarkan dengan bentuk yang lebih sehat. Emang bisa? Bisa dong. Makanya kenalin dulu kenapa kamu marah, kan gitu. Ngerti dulu marahnya kenapa sebelum ngerti how to deal with the anger gitu. Yang diterima marahnya tarik napas. Kita masuk ya ke selanjutnya ya, your anger gitu. Nah, di mana sebenarnya letaknya marah? Ini juga penting diketahui. Jadi teman-teman perlu ngerti, marah itu letaknya di otak. Ya, marah itu letaknya di otak. Jadi belum ku bilang dia udah spill dulu. Jadi kalau ada yang bilang marah letaknya di dada, ngelus dada sampai rata. Ya, makanya kalau lagi marah mau ngelus dada sampai rata nggak sabar-sabar juga gitu. Karena emang marah letaknya nggak di situ. Marah tuh letaknya di otak. Ya, jadi elus kepalanya sampai rata, elus mukanya sampai rata. Gitu ya. Jadi pahami bahwa marah itu letaknya ada di otak. Nah, kenapa penting memahami itu? Supaya teman-teman tahu bahwa bagaimana caranya mengendalikan pikiran, perilaku dan perasaan yang nanti itu bisa sangat berefek kepada marah. Begitu juga sebaliknya, marah berefek kepada perilaku, pikiran dan perasaan. Jadi mental itu kan 3 itu ya, dan semua letaknya ada di otak. Jadi nggak lagi ya ngelus dada ya, apalagi ngelus dada tetangga. Bisa bikin lapor polisi nanti ya. Hah? Nggak mau nyebut itu, bahaya. Di take down ntar videonya. Jangan nggak boleh kayak gitu kabung. Yang lain bahaya ya. Jadi seperti itu ya, memahami bahwa marah itu letaknya di otak. Nah, di mana tuh letaknya gitu ya? Nah, kita ngomongin di sini. Nah, jadi marah itu letaknya ada di area limbic system.
ya, limbic system. Jadi di area limbik ini area yang pusatnya itu bagian mood ya, kemudian basic drive, emotion, memory gitu ya, fight, fear, body temperature, kemudian pleasure, hunger, itu semua ada di otak sini, area limbic system. Nah, ini ada yang bilang, marahku letaknya di perut, kalau lapar marah. Nah, lihat nih, Ibu Ne Afika ya. Jadi kenapa kamu lapar marah di situ? Emang di situ tempatnya. Jadi nggak ada orang, gimana sih nih lapar marah? Ya memang pasti. Karena apa? Satu RT ya. Hunger sama anger tuh satu RT. Ya, satu RT. Jadi kalau kita ngomongin hipotalamus, itu juga bagian RT-nya limbic system tuh, Bu. Ya. Jadi amigdala, hipokampus, hipotalamus, pituitari, ya itu tuh satu RT. The limbic system RT. Ya, rukun tetangga. RT rukun tetangga kan? Iya kan? Rukun tetangga, meskipun banyak yang nggak rukun sebenarnya. Jadi, kalau kemudian kita bicara tentang emosi, bicara tentang mood, bicara tentang anger, kepengaruh nggak nafsu makan? Jelas. Pasti. Belum lagi ada brain and gut axis. Ya, bagaimana pengaruh langsung antara otak dan lambung dan otak. Gitu, ada jalan tolnya tuh. Gratis pula lewatnya ya. Jadi kalau ada sesuatu permasalahan di otak pasti akan mempengaruhi lambung. Ada masalah di lambung pasti mempengaruhi otak. Happy tummy, happy brain, happy tummy. Tapi selain itu kita bicara RT limbic system ini ya, rukun tetangga limbic system. Ada Pak hipotalamus, Bu hipokampus, Mbak amigdala, dan Mas hipotalamus tadi udah disebutin ya. Jadi itu mereka rukun tetangga dan mereka ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kita bisa lihat ya, ketika kita bicara tentang marah, kita bicara tentang anger, maka area-area yang di sini itu saling mempengaruhi satu sama lain. Termasuk suhu tubuh. Ya, bagaimana kemudian ketika marah tuh rasanya mukanya panas gitu ya, rasanya badannya tuh nggak enak gitu. Begitu juga berkaitan nanti flight or flight, jantungnya berdebar-debar, nafasnya jadi pendek-pendek, trembling gitu ya, karena akan mempengaruhi sistem fight or flight, kemudian akan mempengaruhi rilis kortisol dan adrenalin, sehingga kemudian akan mempengaruhi sirkulasi atau metabolisme yang ada di tubuh gitu ya. Jadi inilah yang kemudian membuat teman-teman itu ngerasain sensasi-sensasi nggak nyaman di tubuh ketika lagi marah. Ya karena semua diatur di situ. Hormonalnya terpengaruh gitu ya. Bagaimana kemudian nafsunya terpengaruh, baik nafsu makan, nafsu seksual, di situ terpengaruh. Selalu nggak doyan makan nggak? Enggak selalu nggak doyan makan, bisa saja jadi eating disorder. Eating disorder itu kan bisa anoreksia, bisa bulimia, bisa binge eating, pada laki-laki bisa bigoreksia gitu ya. Jadi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi pahami bahwa kalau kita bicara tentang marah, kenapa perlu memahami marah? Ya karena marah ini akan sangat mempengaruhi kesehatan. Jadi kenapa setiap kali habis IG live saya langsung tensi? Karena tensi saya pasti naik, apalagi habis sesi Q&A. Sadarlah, wahai para penanya. Tanyalah yang baik, simak baik-baik, bertanya yang tepat supaya Anda bisa membantu menjaga kesehatan saya. Karena kalau pertanyaan Anda membuat saya emosi dan marah-marah, apalagi damkar di telepon lagi sibuk, maka tensi saya yang menjadi korban, ya kan? Sabar, nggak bisa sabar. Ini ngomongin tentang marah gitu ya. Ya oke. Aduh, ini ada yang mulai bertanya, baru didengar udah dijelasin tadi ya. Oke, baiklah kita masuk ke sini. Memang gimana dok? Tadi jelasin lagi dok. Wah, Mbak ada nanya nih, jelasin lagi dok. Kenapa tuh kalau lagi ngamuk sering nggak sadar gitu? Kalau nggak sadar masuk UGD dong, gini maksudnya tadi ya. Jadi si amigdala sama hipokampus tadi masuk di keluarga apa? RT rukun tangga limbic system ya. Hipokampus sama amigdala itu tetanggaan. Yang satunya biang ribut, yang satunya provokator gitu. Tetapi di RT lain ada yang namanya Pak prefrontal cortex, Bapak bijaksana yang berusaha sering ngasih nasehatin, memberikan wejangan, motivasi, pakar internasional gitu ya. Nah, si ini amigdala sama hipokampus itu kalau yang satunya julid, yang satu bukan yang ngademin, nambahin tuh
tahu nggak sis, kita tuh bakal keancam bahaya. Hah? Bahaya apa? Bahaya apa? Oh, tahu nggak sih? Ini tuh bakal ada pemadaman internet tanggal 20 Februari. Harusnya hipokampus tuh nenangin. Udah tenang, kita kan masyarakat Indonesia bisa bercocok tanam. Gak ada internet gak apa-apa. Bah, tapi yang namanya hipokampus, ketika si amigdala ini banyak dicit ya, ngasih tahu bahwa ada yang menakutkan di bos. Bener, lo tau gak sih kalau internet mati, kita gak bisa tiktokan, kita gak bisa joget, kita gak bisa check out, kita gak bisa cari ini, kita bisa cari gimana. Panik tuh mereka berdua tuh, si amigdala sama hipokampus. Naninu. Datanglah bapak prefrontal cortex. Niatannya sih ngasih tahu biar mereka nggak gelisah, ngasih tahu tenang para hadirin, para pemirsa, para pria, para gitu. Akhirnya prefrontal cortex berusaha ngasih tahu, mohon maaf ya Mbak Ami dan Ibu Hipo, ada alternatif lain kalau internet mati. Kita bisa berkumpul bersama, bercengkerama di depan api unggun, membakar makanan, ketela, jagung sambil bersenda gurau. Nah, kayak gitu. Sayangnya, karena amigdala dan hipokampus ini bestie dan satu RT, ya kan? Dan mereka berdua lawan satu, bapak prefrontal cortex sering aduh kalah nih. Nasehat kagak pakai. Sehingga akhirnya si amigdala dan hipokampus menang dibandingkan dengan prefrontal cortex. Apa yang terjadi? Bah, marah tuh. Marah. Aku gak mau ya ini ada yang ngomongin gak ada internet bisa nyawit. Sabit ntar kamu. Gitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kondisi yang tidak kita inginkan karena prefrontal cortex tidak bisa memenangkan peperangan dibandingkan dua Julidin dan Juliders, Mbak Amik dan Ibu Hipo gitu. Bapak prefrontal langsung aku tak mampu. Nah, kayak gitu kejadiannya. Kenapa akhirnya jadi melakukan hal yang tidak seharusnya, marahnya sampai level ngamuk gitu karena itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kan kita perlu tahu ya latar belakang marah tuh apa, kan gitu kan tadi kita bahas kan. Oh, marah itu letaknya di otak. Oh, marah itu terjadinya karena ketidakmampuan si prefrontal cortex ngendaliin ceriwitnya amigdala dan hipokampus. Oh ternyata, tapi pernah mikir nggak sih latar belakang kemarahan tuh apa sebenarnya, ya kan? Karena marah itu bukan first emotion, guys. Waduh, kayak ini ya, kayak itu ya, kayak vlogger gitu ya. Guys, kita lagi mau coba makanan baru nih. Lihat deh rasanya tuh seger banget gitu ya. Jadi latar belakang kemarahan itu mesti kita lihat. Karena sebenarnya marah itu adalah emosi secondary. Ya, marah itu bukan emosi utamanya. Marah itu selalu merupakan emosi secondary. Nah, kita perlu tahu nih, apa aja sih emosi di balik kemarahan itu? Kita mesti lihat ya kan. Sebenarnya orang marah itu kayak apa? Kita lihat nih, di balik kemarahan itu apa aja. Ngengong. This is what we call anger iceberg. Bird. Jadi marah itu tuh apa yang kelihatan di atas. Sebenarnya di bawah kemarahan itu ada banyak banget ngot gitu. Jadi kadang-kadang orang itu hanya melihat marahnya aja, angry-nya, tapi lupa melihat apa sih beneath the anger. Ada banyak. Ada embarrassed, ada malu, ada tersinggung, ada rasa takut, overwhelmed, guilty, mungkin sedih, ada rasa insecure, ada kekecewaan, ada rasa tidak berdaya, frustasi, tersakiti, nervous, merasa terjebak, gak bisa keluar. Banyak banget emosi yang ada di bawah angry atau anger. Jadi ketika kita melihat seseorang marah atau orang yang sedang marah, jangan buru-buru kita wah gitu. Ya ada juga sih orang marah yang ngeselin tuh ada ya. Tapi selain itu kita perlu mengetahui adanya latar belakang lain
kenapa marah itu terjadi pada seseorang. Dan ini salah satunya, salah duanya, salah tiganya, salah empatnya. Banyak emosi yang melatar belakangi itu. Nah, aku pingin teman-teman tuh mencoba untuk melihat lebih dalam. Kenapa sih aku tuh marah gitu? Tujuannya apa? Oke, kita belajar untuk melatih supaya tidak marah. Kita mengatasi kemarahan. Tapi perlu memahami juga sebenarnya apa latar belakangku marah gitu. Yuk kita coba lihat satu-satu. Yang paling sering ya, orang marah itu adalah ini. Luapan rasa kecewa. Ya. Jadi kecewa tuh merupakan salah satu latar belakang marah yang paling sering terjadi. Kecewa dengan keadaan, ya, kecewa dengan diri sendiri, kecewa dengan sikap orang, kecewa terhadap janji mungkin yang tidak pernah ditepati, kecewa dengan situasi, kecewa dengan hal-hal yang mungkin menjadi harapan tapi tidak terjadi gitu. Jadi luapan rasa kecewa, apalagi kita udah nyampein kekecewaan kita berkali-kali, saya kecewa nih, saya berharapnya begini, gak didengerin. Saya kecewa nih, saya pinginnya begini, nanino. Saya kecewa seandainya begini begitu, gak ada jalan keluar, gak ada solusi. Akhirnya yang terjadi apa? Frustasi. Ketika frustasi, maka bisa memunculkan emosi yang tidak terkendali. Dan muncullah marah atau anger. Tapi kita pernah belajar ya tentang tahapan marah ya. Dari mulai irritation, flashpoint, anger, sampai rage. Ya harapannya sih teman-teman gak pernah sampai rage ya gitu. Tapi mungkin ada di anger gitu. Jadi kita bisa mengetahui bahwa marah itu bisa merupakan bagian dari luapan rasa kecewa. Jadi marah itu tuh menjadi secondary emotionnya. Jadi kalau habis marah tuh pahami, aku tuh marah tuh sebenarnya apa sih? Jangan-jangan malu. Jangan-jangan tersinggung, jangan-jangan kecewa, jangan-jangan gitu ya. Jadi kita perlu tahu yang pertama adalah luapan rasa kecewa tadi ya. Bisa kecewa terhadap diri sendiri, orang lain, keadaan, kemudian berkaitan juga dengan mungkin harapan-harapan gitu. Nah, kita lihat yang berikutnya. Apa sih selain kecewa? Nah, ini bentuk rasa lelah yang luar biasa ya. Jadi pahami bahwa antara fisik dan mental itu saling mempengaruhi satu sama lain. Ya. Jadi kalau teman-teman itu lagi dalam kondisi yang capek atau lelah fisik, itu kemungkinan lebih gampang marah itu lebih besar dibandingkan ketika fisiknya sedang kondisi baik-baik aja. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi dalam kondisi yang lelah, capek pulang kantor, ya ini tolong diperhatikan ya. Perhatian. Jadi, kalau mau berantem atau mau diskusi sama pasangan atau sama pacar, tolong jangan pulang kantor. Ya. Tolong jangan pulang kantor. Apalagi pulang kantor capek-capek ngeliatin anak-anak begini langsung nyablak. Kamu tahu apa tidak? Mama itu lelah. Cari duit dari pagi sampai malam. Anak baru umur 5 tahun. Dimarah-marahin. Terus dikata-katain. Kamu tahu gak susahnya cari duit? Boro-boro bu. Tahu caranya susah cari duit. Ngitung 5 kali 5 aja belum paham. Kamu ngerti gak bahwa mama tuh capek kerja. Bosnya mama tuh toksik. Boro-boro bu. Tahu toksik bos Anda. Dia aja baru mencerna rasanya manis sama asam, kalau ditambahin jadi kayak apa. Coba anak kecil dimarahin emak bapaknya, disuruh mikir capeknya kerja. Keluar kartu merah kalau masih kayak gitu. Mikir yang simple. Wah, gak gangguin aja, nih lagi marah, diganggu. Ini lagi mau emosi kok diganggu ya. Jadi coba deh, kalau lagi marah tuh dipikir lagi. Marah saya tuh make sense gak sih marahin anak-anak saya? Memaksa mereka berpikir kayak orang dewasa, ngerti aja kagak. Sadar gak kamu? Mama lelah mencari uang seharian. Papa tuh capek. Ya, kamu
ngurusin istri. Sore papa urus istri tetangga. Oh, pelanggaran ya, nggak boleh ya, semprit sendiri ya, semprit. Anaknya dong suruh mikir, ya kan? Capek nih papa, udah mikirin istri sendiri, masih mikirin istri tetangga. Apa nggak puyeng papa? Nabung belum bisa ya. Kamu mintanya jajan mulu aja. Aduh, ya ampun, kasihan banget. Ya jadi sampai seenggak rasional itu ketika marah sama anak karena offset. Ya, karena saking capek lagi pulang kerja gitu ya. Jadi lelah fisik, hati-hati kalau lagi capek pulang dari kantor, mandi dulu. Nggak usah mandi ke bank setaman tabok ya, mandi dulu ya, mandi dibikin seger ya kan, baru kemudian diskusi ya. Hati-hati dalam kondisi capek, lelah, diskusi kemungkinan akan bisa menyebabkan terjadinya marah yang lebih besar ya, karena kita nggak menyadari kalau kita tuh perlu istirahat. Lu nggak usah mikir super Wonder Woman atau Superman ya, nggak punya rasa capek gitu. Yang berikutnya adalah ini, ketidakpastian ya. Jadi kalau kita itu hidup dalam situasi yang tidak pasti ya, uncertainty, maka pikiran kita tuh senantiasa waspada ya. Contohnya apa? Ketidakpastian masa depan, ketidakpastian pekerjaan, target yang tidak jelas, harapan-harapan yang belum tentu bisa kita pastikan ya kan. Atau dalam relationship kita, hubungan kita tuh sedang dalam kondisi yang tidak pasti, bakalan diteruskan atau bakalan berpisah gitu ya. Sehingga akhirnya kita itu otaknya dalam mode siaga, waspada, sehingga memunculkan respon fight or flight, freeze and fawn ya. Dan terus menerus memompa metabolisme secara berlebihan. Badan gak enak, gak seger, ototnya kenceng, rasanya gak pernah bisa rest, nafasnya sulit, berpikir gak nyaman, libido gak ada, nafsu makan terganggu, kacau banget gitu. Uncertainty, ketidakpastian dalam kehidupan itu membuat otak itu ngerasain gak nyaman. Dan ketidaknyamanan ini bisa menimbulkan iritabilitas atau mudahnya seseorang mengalami kemarahan atau emosi gitu. Makanya kenapa perlu dibuat goals, perlu dibuat target, perlu dibuat plan. Tujuannya adalah untuk membuat kepastian. Lah, tapi kan kalau bicara tentang kondisi goals kan belum tentu, makanya goals yang kecil-kecil ya. Misalnya nih, kita bikin goals 2 minggu lagi akan dapat ini. Oh, yang ini easy to achieve ya, gampang bisa dicapai. Oh, goals begini. Jadi kita buat target, plan, sesuatu yang pasti kecil-kecil. Jangan yang langsung targetnya besar. Kenapa? Karena kita kayak lelah gitu hidup. Nggak pernah bisa mencapai target, nggak pernah bisa tercapai yang kita harapkan. Kita jadi lupa bahwa ada hal kecil-kecil yang bisa kita achieve gitu. Dok, saya ingin punya 5 miliar saya tuh pertama di umur saya 30 tahun ya. Tapi nggak menghargai bahwa sudah dapat 50 juta di usia 21, udah punya 100 juta di usia berapa. Jadi kalau belum 1M kayaknya belum achieve. Padahal 50 juta, 20 juta, 10 juta itu achievement juga gitu. Jadi tolong dipecah, di breakdown jadi goals kecil-kecil, supaya kayaknya hidup kita tuh lebih certain dalam waktu yang lebih pendek, enggak yang bentuknya long term banget dan kita ngerasa overwhelmed karena nggak bisa mencapai itu gitu ya. Jadi ketidakpastian juga menjadi salah satu bagian dari kemudahnya kita menjadi marah. Ketidakpastian hubungan, sebenarnya saya tuh dicintai apa enggak dok? Sebenarnya saya tuh dipilih apa enggak? Dia tuh mau pilih saya apa mau pilih dia? Hati-hati ya. Pada kasus-kasus seperti ini, kalau kamu menunggu orang memilih kamu dan kemudian kamu terkatung-katung, buatlah pastimu sendiri. Jangan gantungkan kepastian pada orang. Pokoknya dok, saya akan tunggu kepastiannya. Dia mau memilih saya apa milih dia? Pokoknya saya nggak mau ya, nggak mau tahu. Biarin aja, setahun dia nggak milih-milih, 2 tahun dia nggak milih-milih. Udah jadi gimana? Enggak dok, dia belum milih juga. Capek banget saya nungguin dok. Saya berkali-kali nanya sama dia, kamu jadi gimana? Mau pilih aku, mau pilih dia? Dia nggak milih-milih juga. Gimana sih dok? Saya ditinggalin kagak, yang saya dilepas kagak. Ya kamu yang pastiin. Nungguin dipastiin, nungguin dipilih. Ya kamu yang pilih. Ya.
Jadi jangan meletakkan dirimu sebagai pilihan. Kalau kamu digantung-gantung terus kamu merasa pokoknya saya nunggu dipilih, ya kamu yang pilih, ya kamu yang pilih. Jangan nunggu, bikin kepastian sendiri, kelamaan, capek kita. Oke, berikutnya. Kita juga bisa marah-marah atau gampang marah karena kita tuh bentuk mengingkari. Nih ya, ini penting nih, aku kasih warna merah. Marah itu juga bisa merupakan salah satu bentuk mengingkari perasaan diri. Bodoh, mengingkari rasa malu, mengingkari merasa salah, mengingkari ketidakmampuan diri, mengingkari penolakan. Jadi orang marah tuh bisa bagian dari ingkar. Ingkar janji, ingkar dari rasa malu, mengingkari rasa salah, ketidakmampuan diri, mengingkari penolakan. Nah ini, jadi kalau kita kemudian sering marah, malu kagak, salah kagak, ketidakmampuan diri kagak, jangan-jangan kita nih lagi mengingkari penolakan. Ya, orang itu udah gak suka-suka amat sama kita, kitanya aja bertahan terus dengan harapan masih dianggap penting, padahal kagak penting amat, masih aja berharap dua karena nggak mau ngedapetin rasa penolakan gitu. Ya udah, kalau emang udah dirasa-rasa kagak disukai ya pilih jalan keluar kan gitu, exit plan. Dok, saya udah nggak nyaman kayak dok di kantor, kayak rasanya udah nggak oke. Gimana ya dok? Ya resign kan gitu kalau mau resign. Tapi dok, ini satu-satunya tempat saya bisa dapat duit, ya bertahan. Lah gimana sih dok, kok gak tegas yang bener resign atau bertahan? Tonton videoku, bertahan atau pergi, ya pilih dong. Bagaimana, mau bertahan dengan resikonya, mau pergi dengan resikonya, mau bertahan dengan manfaatnya, mau pergi dengan manfaatnya. Bikin list ya, supaya mikirnya nggak cetek. Ada hal yang harus dilampaui dalam proses memilih keputusan gitu. Oke, selanjutnya post anger evaluation. Penting banget buat kamu yang sering marah. Catat ya, catat marahku. Ya. Jadi setelah kita tahu, oke, ternyata aku tuh marah itu karena ini. Ternyata aku marah itu karena inu. Ternyata aku marah karena ono enak inu gitu ya. Jadi ngerti kan penyebabnya. Tapi nggak berhenti di situ aja, War. Ada hal lain lagi yang mesti kamu tambahkan dalam list evaluasi kehidupanmu. Ya, yaitu namanya post anger evaluation. Waduh, udah kayak London belum logatnya? Hah? Namanya Jonglish ya, Jawa English. Jadi post anger evaluation. Kalau Mbak Jonglishnya gini, post anger evaluation. Nah, itu ya. Itu baru Jonglish. Tapi kali post anger evaluation gitu ya. Pertama, apa manfaat aku marah? Oh, marah nih aku, setelah marah tuh aku dapat manfaat apa sih? Gitu. Apakah dengan marah tuh tujuanku tercapai? Tadi ya. Apakah marahku tepat sasaran? Penting! Buat emak dan bapak yang sering marahin anaknya padahal anaknya kagak salah apa-apa hanya karena situ habis dimarahin bos atau situ habis marahan sama teman kantor atau di situ capek kerja dan kemudian anak-anak Anda jadikan sasaran marah-marah. Ini penting! Catat! Jangan berani sama anakmu ya. Hah? Kalau berantemnya sama bos, lu marah sama bosmu. Kalau berantemnya sama teman, marah sama temanmu. Jangan beraninya sama anakmu. Ya, anak kecil-kecil nggak tahu apa-apa. Cuman sekilas salah numpahin apa, nggak tahu kecoret apa, kena embat anaknya. Gitu berani sama anak kecil, hah? Berani sama anak kecil? Gitu ya. Jadi jangan sampai disasarin kayak gitu. Ini judulnya apa ini? Judulnya apa hari ini? Gampang marah. Jadi dokternya malah marah-marah sendiri kan ya.
marah-marah sendiri. Jadi post anger evaluation ya. 1, apa manfaat aku marah tadi? Tercapai nggak? Dapat manfaat nggak ketika marah gitu ya? Kedua, marahku tepat sasaran nggak gitu? Orang yang kesel sama Warsini, marahnya sama Warsitu, ya kan? Jengkelnya sama Wargono, berantemnya sama Warabahaya. Ya gimana? Berarti kan nggak tepat sasaran. Apalagi tadi, marahnya ke anaknya gitu. Jengkelnya sama teman kantor, suaminya kena embat ya. Jengkelnya sama istri tetangga, istri sendiri yang dimarahin. Kan repot gitu. Ada lagi mencontohkan. Kayak nggak pernah, kayak IG live nggak pernah nggak marah ya, berarti marah terus. Makanya hipertensi. Gitu ya. Kemudian apakah tujuanku tercapai? Oh, aku marah itu pingin menjelaskan, membuat dia paham bahwa aku nggak suka, aku kecewa, bahwa aku nggak terima, bahwa aku nggak nyaman. Tercapai nggak? Jangan-jangan marahmu tuh malah bikin permasalahannya makin melebar. Jangan-jangan marahmu tuh malah nggak tepat tujuannya. Jangan-jangan marahmu tuh malah mengenai orang lain, bukan kepada orang yang harusnya kamu diskusi gitu ya. Kemudian apakah aku paham resikonya atau enggak? Jadi ketika terjadi marah yang tadi yang kamu kaget, wah kok ternyata aku marah kayak gitu, pelajari lagi, ternyata ketika aku marah resikonya tuh bisa segede itu. Jadi selama ini mungkin aku belum paham ketika aku marah tuh ada resiko sebesar itu. Ya, jadi post anger evaluation. Kalau habis marah tolong lakukan evaluasi. Untuk otakmu lebih belajar lagi berkaitan tentang bagaimana mengendalikan atau bagaimana melakukan delay supaya marahnya tidak sampai destruktif. Manfaat marahnya nggak tercapai, ya, sasarannya juga salah, tujuannya nggak dapet, resikonya dapet. Bayangkan sekarang ini CCTV di mana-mana, ya. Kita marah, kita rage, kita outburst di tempat umum, masuk CCTV, masuk di TV, disiarkan, viral, waduh, ya. Jadi hati-hati sekali gitu. Jadi kalau aku marah-marah cuma berani di IG live doang. Kan jelas kalau marah-marah di lapak sendiri kan boleh ya kan? Ya kan? Tahu-tahu gue marah-marah di public space, terus ada paparazzi, bah repot ya, habis marah malah. Bener, habis marah malah menyesal, betul gitu. Ya auto viral ya Tur. Jadi seperti itu, hati-hati bagaimana dengan marah gitu. Karena kalau enggak, nanti bisa berakibat hal yang mungkin kita sesalkan gitu ya. Alright, baiklah. Oh, sudah ya, kita akan masuk. Garuk-garuk dulu deh. Ya, kita masuk ke quote terlebih dahulu. Oh, I don't need anger management, I need people. Don't need anger management. Orang ini mempelajari gimana gak gampang marah. Quote-mu begini nih. Kalau quote-nya begini nih, mengacaukan tadi ya. Mengacaukan. Mengacaukan pelajaran. Gak sesuai ya kan. I don't need anger management, I need people to stop making me mad. Mana tadi belajar kok gitu. Ya Tur ya, gimana Tur, gak marah Tur? Marah ya Tur, gak apa-apa ya. Baiklah teman-teman, kalau teman-teman nonton video ini di YouTube, jangan lupa ya pantengin juga Instagramku di Santi_psychiatrist, and visit juga my TikTok di dr.santi_psychiatrist. Kalau teman-teman ada di Instagram atau ada di TikTok, boleh banget bantu subscribe di channelku Dr. Santi Psychiatrist.